Pernahkah kita mendengar bahwa gibah atau membicarakan keburukan orang lain diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri? Perumpamaan ini terdengar sangat keras dan bahkan menjijikkan. Namun, di balik perumpamaan tersebut, terdapat makna yang sangat dalam tentang bagaimana Islam memandang kehormatan manusia. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa gibah disamakan dengan perbuatan seburuk itu, dan apa hikmah besar yang bisa kita ambil darinya. Apa itu gibah? Gibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang jika ia mendengarnya, ia akan merasa tidak suka. Hal ini dijelaskan dalam ajaran Islam sebagai salah satu perbuatan yang merusak hubungan sosial dan nilai kemanusiaan. Banyak orang menganggap gibah sebagai hal sepele, padahal dampaknya sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari, gibah sering muncul dalam bentuk obrolan ringan. Misalnya membicarakan kekurangan teman, tetangga, atau bahkan keluarga. Tanpa disadari, hal ini menjadi kebiasaan yang terus berulang dan sulit dihentikan. Gibah juga sering dianggap sebagai hiburan. Orang merasa lebih nyaman ketika membicarakan orang lain daripada membahas dirinya sendiri. Padahal, kebiasaan ini perlahan merusak hati dan membuat seseorang kehilangan empati. Secara fakta, gibah bukan hanya dosa personal, tetapi juga berdampak sosial. Ia bisa merusak kepercayaan, memicu konflik, dan menghancurkan hubungan yang sudah lama dibangun. Perumpamaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, gibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Perumpamaan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan gambaran yang sangat kuat tentang betapa buruknya perbuatan tersebut. Memakan daging manusia adalah sesuatu yang secara naluri sangat menjijikkan. Apalagi jika yang dimakan adalah saudara sendiri. Ini menunjukkan bahwa gibah bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi sesuatu yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Selain itu, kondisi saudara yang sudah mati juga memiliki makna penting. Orang yang dihibahi tidak bisa membela dirinya. Sama seperti orang yang sudah meninggal, ia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan atau membantah. Perumpamaan ini bertujuan agar manusia benar-benar merasakan betapa kejamnya gibah, bukan hanya dari sisi dosa, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan empati. Kenapa dianggap sejamak itu? Gibah dianggap seburuk itu karena menyakiti orang lain tanpa sepengetahuannya. Ini berbeda dengan konflik terbuka, di mana kedua pihak bisa saling menjelaskan dan mencari solusi. Ketika seseorang digibahi, kehormatannya dirusak secara diam-diam. Orang lain bisa memiliki pandangan buruk terhadapnya tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang sangat nyata. Secara psikologis, manusia sangat bergantung pada reputasi sosial. Sekali nama seseorang rusak karena gibah, dampaknya bisa bertahan lama, bahkan setelah masalah selesai. Inilah alasan kenapa Islam memberikan perumpamaan yang ekstrem, agar manusia benar-benar sadar bahwa gibah bukan hanya ucapan, tetapi tindakan yang merusak martabat seseorang secara mendalam. Dampak gibah dalam kehidupan. Gibah tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelakunya. Hati menjadi keras, mudah berprasangka, dan sulit melihat kebaikan orang lain. Ini membuat seseorang jauh dari ketenangan batin. Dalam lingkungan sosial, gibah menciptakan suasana tidak sehat. Orang menjadi saling curiga, dan hubungan menjadi rapuh. Kepercayaan yang hilang, sulit untuk dikembalikan. Selain itu, gibah juga bisa menjadi kebiasaan yang menular. Ketika satu orang memulai, orang lain akan ikut terlibat. Akhirnya, sebuah komunitas bisa dipenuhi oleh budaya negatif ini. Fakta menunjukkan bahwa komunikasi negatif seperti gibah lebih cepat menyebar dibandingkan informasi positif. Inilah yang membuat dampaknya semakin luas dan berbahaya. Cara menghindari gibah. Menghindari gibah dimulai dari kesadaran diri. Kita harus memahami bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi. Menjaga lisan adalah langkah pertama yang sangat penting.
Salah satu cara efektif adalah mengganti topik pembicaraan. Ketika obrolan mulai mengarah ke gibah, kita bisa mengalihkan ke hal yang lebih bermanfaat. Ini membutuhkan keberanian, tetapi sangat penting. Selain itu, membiasakan introspeksi juga membantu. Daripada membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri sendiri. Ini akan membuat hati lebih tenang dan hidup lebih bermakna. Terakhir, ingatlah perumpamaan memakan daging saudara sendiri. Bayangkan betapa menjijikannya perbuatan itu. Jika kita benar-benar merasakannya, maka kita akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan gibah.